Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang kiranya kita semua membutuhkan rahmatnya, membutuhkan kasih sayangnya, membutuhkan penjagaan-penjagaannya. Ya, kita yang butuh kepadanya, bukan Allah yang butuh kepada kita. Bahkan dalam hal ibadah, seandainya semua di antara kita makhluknya, hamba-hambanya, tidak ada lagi yang beribadah kepada Allah, tidak ada lagi yang sholat, tidak ada lagi yang menyebut nama Allah, maka tidak berkurang kekuasaan Allah, tidak jatuh lengser kerajaannya, tidak. Karena apa? Allah tidak bergantung, Allah tidak butuh kepada kita. Maka selayaknya yang seperti itulah yang sebagai kita jadikan untuk kita tempat bergantung. Allah Somad, Allah tempat kita bergantung. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu kita juga menyampaikan salawat salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat usaha dakwah yang dia lakukan untuk kita semua, yang alhamdulillah sampai ke pelosok negeri kita yang dulunya kita tidak mengenal Islam, kita terhanyut melakukan ritual-ritual, perbuatan-perbuatan yang kiranya menyekutukan Allah, yang kita mungkin sampai saat ini kalau seandainya tidak datang dakwah atau seruan ajaran Islam ini, kita mungkin masih menyembah kepada batu, menyembah kepada patung, menyembah kepada pepohonan, atau juga meminta karomah, doa atau berkat dari kuburan dan lain sebagainya. Namun alhamdulillah, berkat dakwahnya, dakwah para sahabat, tabi'in, ulama, dan para dai-dai kita merasakan manisnya Islam, dan lebih-lebih lagi kita merasakan manisnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan kali ini di acara Nu'min Sa'ah, kita akan membawakan tema yaitu tentang 3 perkara yang kiranya menjadi sumber dari segala dosa yang dilakukan oleh manusia. 3 perkara. Jadi semua dosa-dosa yang terjadi di atas bumi ini pada asalnya bersumber dari 3 perkara ini. 3 hal inilah yang akhirnya beranak pinak, berkembang menjadi perbuatan-perbuatan dosa lain. Apa saja 3 perkara itu? Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya, kembali dalam kitab Al-Fawaid, beliau menyampaikan, dia katakan dalam kitab tersebut, barang siapa yang terbebas dari 3 sifat atau 3 keburukan ini, maka dia terlepas dari banyak keburukan, dari banyak kesalahan. Apa 3 perkara tersebut? Dalam kitabnya dia menyampaikan 3 perkara itu adalah, yang pertama al-kibr, sifat sombong. Kemudian yang kedua yaitu sifat tamak, rakus, serakah. Dan yang ketiga, dia adalah sifat al-hasad, dengki, iri. Jadi kita akan membahas 3 sifat ini yang dia dikatakan menjadi sumber atau nenek moyang
atau pangkal dari sebuah dosa. Artinya berkutat di antara yang ketiga ini. Nah, yang pertama tadi dikatakan adalah al-kibr. Kita mungkin pernah membahas tentang bagaimana al-kibr ini, sombong ini. Yang Nabi pernah ditanya, pernah menjelaskan tentang al-kibr, maka ada sahabat yang bertanya, bagaimana dengan orang ya Rasulullah yang dia suka memakai pakaian yang bagus, sandal, kendaraan, dia suka dengan memakai perkara tersebut. Maka Nabi katakan tidak, bukan itu yang kumaksud. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah dia batarul haq, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, ini dia sumber dosa yang pertama. Bukankah awal sekali perbuatan dosa yang dilakukan oleh makhluk atau kedurhakaan, kemungkaran, itu adalah yang dilakukan oleh iblis. Iblis terusir dari surga, lepas atau dicopot jabatannya bahkan sebagai panglimanya para malaikat. Itu disebabkan karena kesombongan yang dia miliki. Karena perkataannya yang dia katakan, ana khairum min, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku ya Allah dari api dan kau jadikan dia dari kaum muslimin yang dimuliakan. Kita akan lanjutkan membahas tentang bagaimana kesombongan itu bisa menjadi sumber dari dosa. Salah. Kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut. Nah, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang 3 sumber ya. 3 pangkal dari perbuatan buruk yang dia menjadi sumber dosa-dosa yang lainnya. Nah, kita tadi membahas yang pertama yaitu al-kibr, kesombongan. Ini yang menjadi awal manusia atau awal sekali makhluk yang Allah ciptakan melakukan kemaksiatan kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh iblis. Nah, iblis dia enggan. Dia tidak mau menuruti perintah Allah yang Allah katakan dalam Al-Quran, diantaranya dalam surah Al-Baqarah. Allah perintahkan kepada semuanya. Di situ ada malaikat dan juga ada iblis. Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam yang Allah ciptakan. Maka dia katakan, tidak ya Allah, aku lebih baik daripada dia. Kau jadikan aku dari api dan kau jadikan dia dari tanah. Dia menganggap bahwasanya api itu lebih baik daripada tanah. Padahal kita tahu kalau api semakin banyak dia, maka semakin buruk akibat yang ditimbulkan. Berbeda dengan tanah, ketika dia semakin banyak, maka dia akan bisa digunakan untuk perkara yang membangun atau lain sebagainya. Nah, konsep pemikiran yang dimiliki oleh iblis ini, yaitu kesombongan, menimbulkan banyak keburukan. Di antaranya adalah batarul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran ini bisa dia menjadi jatuh kepada kekufuran, jatuh kepada kekafiran, jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang dia menolak untuk menjadi lebih baik, untuk meninggalkan perkara yang salah. Ini kita dapati dalam masyarakat kita. Ada orang-orang yang dia nggak menerima kebenaran itu karena dia merasa akan menjatuhkan egonya. Abu Jahal ya, ketika mereka bertiga ya, ada Abu Sufyan, satu lagi seorang Quraisy lainnya, ketika mereka 3 hari berturut-turut mereka bertemu
setelah mendengarkan atau semalaman mereka mendengarkan apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Sampailah mereka kepada perkara, mereka ngomong, bagaimana menurutmu wahai Abu Jahal? Abu Hakam ketika itu namanya. Abu Jahal itu gelar yang diberikan oleh Rasulullah. Maka Abu Jahal ini dia mengatakan, aku tahu kalau Muhammad itu benar. Apa yang disampaikan itu adalah perkara-perkataan yang benar dan indah. Namun kami dari dulu itu bersaing antara sukuku atau marga gitulah ya, dengan mereka Bani Hashim. Semuanya bisa kami imbangi. Itu ketika mereka memberi makan, kami memberi makan. Mereka memuliakan, kami juga memuliakan. Artinya masih bisa dia imbang setiap kelebihan yang dimiliki oleh Bani Hashim. Tapi ketika mereka punya Nabi, ketika mereka punya Muhammad, kami tidak memiliki. Maka tidak ada yang mencegah kami, tidak ada yang menghalangi kami dalam menerima agamanya. Selain karena itu, kami nggak mau kalah. Inilah kesombongan yang dimilikinya, sehingga menghalangi dia dari kebaikan yang seharusnya kalau menerima Islam ketika itu, maka dia akan mendapatkan fadilah yang besar. Karena Islamnya dia bisa menghalangi yang lainnya. Karena semua ketika itu pemimpin suku mengatakan, kalau engkau terima Islam wahai Abu Hakam, maka kami akan terima. Nah, coba lihat, kalau seandainya Abu Jahal ketika itu menerima Islam, mengakui Nabi, beriman kepada Nabi, maka dia panen pahala dari orang-orang Quraisy sebagaimana yang didapatkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar mendapatkan keutamaan. Dia bukan hanya dapat kebaikan dari dirinya, tapi dia juga dapat kebaikan dari Bilal bin Rabah. Dia mendapatkan kebaikan dari Utsman bin Affan. Dia mendapatkan kebaikan dari Abdurrahman bin Auf. Karena mereka semua masuk Islam lewat Abu Bakar. Nah, namun itulah takdir yang Allah telah tentukan. Abu Jahal tidak menerima, sehingga dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Disebabkan karena kesombongan yang ada di hatinya. Maka benar dalam Al-Quran atau juga dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarrah minal kibar. Atau kama qala Rasulullah. Katakan dalam arti tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah. Barang siapa yang di hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar biji darah. Dikatakan oleh ulama kita, ada yang mentafsirkannya bagaikan sekecil biji sawi, ada yang juga mentafsirkan bagaikan seseorang ketika dia di pagi hari membuka jendela rumahnya atau rumahnya yang ada, kalau kita di Indonesia mungkin ada tepas namanya, masuk ada bolong-bolong, kalau kita nampak matahari baru terbit di pagi hari kita melihat ada seperti debu berterbangan. Nah, sebagian ulama menafsirkan biji darah seperti itu. Itu artinya apa? Sangat kecil, sangat hampir tidak terlihat. Bahkan kalau ditimbang nggak ada beratnya. Namun itu dia, sekecil itu pun itu tidak akan bisa masuk surga karena kesombongan. Kenapa? Sombong itu adalah pakaiannya Allah dan Allah benci. Allah tidak suka hambanya memakai pakaian tersebut. Toh kita juga, apa yang mau kita sombongkan? Ada istilah di atas langit masih ada langit. Mungkin ini yang bisa kita jadikan terapi. Ketika kita bangga kepada sesuatu, kita bangga misalnya karena kita punya harta. Nah, yang kita miliki dimiliki oleh orang lain, bahkan lebih banyak lagi. Alangkah ruginya kalau kita sombong. Toh itu juga bukan sepenuhnya milik kita. Allah bisa ambil kapanpun dia mau. Allah gampang sekali baginya untuk menghilangkan barang tersebut dari kita. Maka tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Kita lakukan kembali segmen yang ketiga. Kita masih dalam acara Nu'min Sa'ah dan di tema tentang 3 sumber
kesalahan atau 3 sifat yang menjadi sumber dosa. Kita masih membahas yaitu tentang sombong. Ini merupakan dosa yang pertama kali dilakukan makhluk Allah, yaitu iblis, yang membuat dia keluar dari surga. Yang luar biasa, dia di surga, bahkan dia menjadi panglimanya para malaikat, bahkan dia orang yang pintar. Kita yang merasa diri kita sudah memiliki ilmu, kita yang merasa diri kita memiliki yang tinggi, selamat dari perbuatan bahkan orang yang dia memiliki titel yang tinggi, orang yang dia memiliki status sosial yang tinggi, orang yang dia memiliki harta yang banyak, malah ini berpotensi untuk dia berlaku sombong, kibar, ketika dia melihat ada orang yang di bawahnya. Mungkin dia seorang profesor yang dia sudah memiliki titel S3. Ketika dia melihat pemateri atau ustadz lainnya yang masih berstatus S2, dia memandang rendah, masih lemah. Apalagi dia melihat yang masih S1. Atau orang yang dia memiliki menaiki kendaraan Ferrari atau kendaraan mewah, ketika lihat ada di sebelahnya mobil memandang rendah. Atau kita sering lihat ya, ketika misalnya mengadakan reunian atau pesta keluarga, jumpa kumpul, dilihat penampilan atau pakaiannya yang usang gitu, kemudian dia memandang sebelah mata. Nah, ini adalah perkara-perkara yang harus kita lawan. Kita lawan di hati kita, karena sombong itu pada asalnya muncul di hati, kemudian diwujudkan dengan perbuatannya. Setiap kita berpotensi melakukan perbuatan yang kiranya memandang rendah, namun orang yang berimannya, dia akan melawan. Dia tidak akan membiarkan perasaan tersebut menguasainya. Ketika dia melihat orang yang dia akan katakan dia hidup lama, dan amal yang dia kerjakan itu lebih banyak. Sebaliknya ketika dia melihat orang yang dia katakan tentu dosa yang dia kerjakan jauh lebih sedikit, sehingga dengan pandangan-pandangan tidak ada muncul rasa sombong dari, tidak ada kita merasa diri kita lebih baik daripada paling banyak kebutuhan seseorang itu adalah hati yang bersih. Sombong tidak akan masuk surga. Karena sebesar diri yang kita katakan tadi, tafsiran ulama yang menyatakan di roh ini ada sangat kecil, ada yang mengatakan seperti sawi, atau bahkan ada yang mengatakan seperti debu-debu di pagi hari yang berterbangan, yang tidak terlihat, bahkan sangat sedikit. Namun dia memiliki efek, namun dia memiliki dampak yang amat sangat besar, bahkan bisa mengharamkan seseorang dari masuk ke dalam surga. Karena sombong adalah pakaiannya Allah. Sombong adalah
pakaian yang hanya Allah lah layak memakainya, dan kita tidak layak. Kenapa kita tidak layak? Karena apa yang mau kita sombongkan dari diri kita. Kita berkata, ya harta yang banyak. Kita telah kalah duluan daripada si Qarun. Qarun yang mungkin tidak ada orang yang lebih kaya daripada Qarun di dunia ini. Ya mungkin kalau kita tahu dulu adalah Nabi Sulaiman. Namun di masanya Qarun tidak ada orang yang lebih kaya daripada dia, dan dia menyombongkan hartanya. Dia lakukan pawai keliling, tunjukkan hartanya. Apa yang terjadi dengannya? Habis terkubur rata. Allah tunjukkan kuasanya, karena dia tidak layak untuk sombong. Kita mau sombong dengan kepintaran yang kita miliki. Telah ada di sana Haman, yang dia arsitek terkenal, kepintaran, kejeniusan yang luar biasa, membangun bangunan yang mungkin gak terbayangkan di masa ini, dan dia juga dihancurkan. Kalau kita mau sombong dengan kekuasaan, maka kita salah. Telah ada dahulu orang-orang yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Abraha dengan sombongnya dia, dengan congkaknya dia merasa dia. Allah hancurkan. Allah kirim burung kecilnya membawa batu dari neraka. Habis luluh lantak tentaranya yang luar biasa itu. Kaum muslimin, kalau kita mau sombong dengan fisik yang kita miliki karena dia ganteng, karena dia cantik, maka salah. Engkau tidak bisa mempertahankan kecantikan dan kegantenganmu, kesehatan, kegagahan tubuhmu tidak dapat kau pertahankan, karena sejatinya itu adalah milik Allah. Allah akan cabut di waktunya, Allah akan ambil. Maka ada istilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tinggal lagi kita akan diminta pertanggungjawaban atas barang yang kita pinjam dari Allah, atas nikmat yang Allah telah titipkan kepada kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum engkau ingin melahirkan, mewujudkan kesombongan dalam hatimu, bentuk perbuatan, maka pikirkan lagi, renungkan lagi, apa yang mau kita sombongkan, sehingga insya Allah kita selamat dari buruknya dosa sombong. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.